makan dulu, Cuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin ada rekan kantorku yang tanya kan, kita itu, sorry kita. Jadi kantor gue itu langganan 30 Mbps. Mulanya ya kan, mulanya ini. Nah, terus upgrade ke 50 Mbps. Kelihatan sih, kelihatan ya. Sorry, kelas. Nah, selang berapa bulan ya? 6, 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Itu kan dia tanya, "Loh, Bang As, kok kecepatannya nggak nyampe 50 Mbps?" Nah, gue coba jelasin dan mungkin dianya kurang paham ya. Jadi gue diprotes, ya nggak cuma dia, banyak orang gitu ya. Dan ya gue maklumin ya, soalnya kan bukan bukan apa namanya jurusannya di TI, jadi mungkin kurang paham. Jadi di sini gue mau jelasin buat kecepatan internet. Jadi di dalam koneksi internet itu ada yang namanya bit, bit sama byte. Nah, bedanya apa dua ini? Kalau bit itu biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan apa namanya, bandwidth. Bandwidth itu lebar data. Kelihatan ya? Bandwidth itu lebar data. Dan byte itu digunakan untuk mengukur besarnya sebuah file. Katakanlah kalian punya sebuah file kan. Katakanlah file video .mp4. Nah, besarannya itu biasanya digunakan itu byte. Misal besarnya itu 3 megabyte, ya kan? Sedangkan bandwidth itu digunakan, sedangkan bit ini digunakan untuk mengukur kecepatan bandwidth atau lebar data. Lebar data itu diibaratkan lebar jalan ya. Kemudian ada mobil-mobil dan motor-motor, itu adalah data yang kalian terima dan kalian kirim. Nah, sekarang contohnya seperti apa sih? Jadi bandwidth itu contohnya seperti kalian tahu iklan-iklan penyedia layanan internet yang bisa nyampe 100 Mbps, bisa sampai 1000 Mbps. Nah, ini adalah bandwidth atau bandwidth ini lebar data. Satuan ini
ini adalah bit. Ini satuan ini digunakan untuk kecepatan bandwidth ya, lebar data. Ingat, lebar data itu bit. Untuk mengukur besarnya sebuah file digunakan satuan byte. Nah, bedanya apa sih bit dan byte secara mendasar? Jadi, kelihatan ya. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. Bit adalah satuan terkecil dari sebuah file. Sebenarnya bit bisa digunakan untuk satuan sebuah file, tapi jarang sekali ya. Jadi semisal kalian punya file ukurannya 1 kilobyte. Ini file ya. Semisal kalian buat dokumen .txt. Nah, ini besarnya 1 KB ya, 1 kilobyte. Berarti yang terkandung di dalam file ini jika dikonversi ke bit tinggal dikali dengan 8. Maka besarnya file ini satu ini, 1 kilobyte dikali dengan 8. Maka ketemu 8 kilobit. Nah, untuk satuan byte itu biasanya ditulis dengan B besar. Nih, untuk satuan bit bukan biasanya ya, memang ya. Untuk satuan byte ini ditulis dengan B besar. Untuk satuan bit ditulis dengan B kecil. Nah, makanya di sini kan kalian bisa lihat MBPS saya nulisnya pakai B kecil. Nanti saya kasih print screen-nya di sini ya. Untuk besar data, dia pakainya B besar. Kenapa? Karena acuannya atau satuannya adalah byte, megabyte. Oke, sampai sini paham ya? Kalau nggak paham silakan diulang aja. Nah, sekarang akan saya jelaskan, kelihatannya. Akan saya jelaskan tingkatan besarnya file. Jadi kita sering lihat itu ada terabyte, ada gigabyte, ada megabyte, ada kilobyte, dan di bawahnya ada byte, tentu saja ada byte. Nah, oke. Byte ini abaikan aja ya. Dia satuan besaran paling kecil untuk file. Untuk kilobyte itu sama dengan 1000 byte. Untuk 1 megabyte itu sama dengan 1 juta byte. Naik lagi, tinggal dikali 1000, berarti 1 gigabyte ada 1 miliar byte. Untuk 1 terabyte
itu sama dengan 1 triliun byte. Nah, semisal kalian punya file sebesar, katakanlah tadi ya, file video.mp4 besarnya 3 megabyte. Berarti jika dikonversi menjadi satuan byte, tinggal dikali dengan apa yang ada di depannya. Di sini mega. Mega berarti dikali dengan 1 juta. Dikali dengan 1 juta. Berarti video kalian itu mempunyai 3 juta byte. Padahal kecil ya, kalau dilihat 3 megabyte, wah kecil banget. Padahal di dalamnya ada data sebesar 3 juta byte. Nah, kembali ke topik. Tadi temen gue kan komplain. Perusahaan kita langganan 30 Mbps, update ke 50 Mbps. Kok kecepatan download gue nggak nyampe segitu gitu loh. Misal dia download video kan ya, download video 1 gigabyte. Kecepatannya cuman mungkin 5 atau 6 Mbps. Kalau kalian merhatiin dari depan pasti sampai sini kalian paham ya. Nah, jadi untuk kecepatan itu sebenarnya rumusnya mudah. Sorry motor. Jadi untuk kecepatan sebenarnya rumusnya mudah. Tinggal kecepatan yang dari provider atau penyedia layanan internet, seperti ya, aku nggak mau nyebut merek ya. Tinggal dibagi dengan 8. Kenapa kok dibagi dengan 8? Nah, kita tahu kalau 1 byte sama dengan 8 bit. Berarti kalau 1 bit sama dengan 1/8 byte. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Nah, jadi kalau semisal ada provider yang ngaku-ngaku itu kecepatannya bisa sampai misal 100 Mbps. Nah, PS ini abaikan aja ya, Ini adalah per seconds. Per second. Jadi kecepatannya 100 megabit per second, per detik. Nah, tinggal masukin aja. Jadi kecepatan realnya ya kan, itu sama dengan, nah, masukin ke rumus yang tadi, berarti kecepatan yang dari provider dibagi dengan 8. Kecepatan dari provider berapa? 100 Mbps dibagi dengan 8 sama dengan 12,5 Mbps. Nah, teman-teman bisa lihat konversi ini ya. Di sini B kecil, berarti dia pakai bit. Di sini B besar, berarti dia pakai byte.
Teman-teman kalau lihat di aplikasi pihak ketiga seperti IDM atau Eagle, jadi dua aplikasi ini untuk download ya yang sering dipakai. Jadi kalau semisal kalian lihat, wah kecepatan gue kok cuman 6 Mbps di IDM, misal kita pakai IDM coba. Kita pakai IDM yang paling sering dipakai. Nah, si 6 Mbps ini dapat dari mana? Padahal kita disediain kecepatan dari provider itu 100 Mbps. Masuk ke tadi. Kembali ke komplainnya teman gue yang 30 sama ke 50 ya. Kita ambil 50 Mbps. Ingat B-nya kecil ya pakai bit. Oke, kita pakai 50 Mbps ya. Jadi 50 Mbps dibagi dengan 8. Ini kecepatan realnya, berarti kecepatan realnya di perusahaan gua yang dikomplain sama teman gua itu kurang lebih, ini kurang lebih ya, kurang lebih 6,25 Mbps. B-nya B besar, berarti pakai byte. Nah, kalian bisa lihat di aplikasi IDM-nya, gue taruh screenshot-nya di sini ntar. Itu screenshot dari gue coba download pada saat semua komputer putus koneksi. Coba gue download pakai laptop gue coba kestabilannya, dan segitu gue dapatnya. Dan ya memang real, dia emang dibagi 8. Karena di sini bit, bukan byte, ya kan? Bukan byte. Ingat, bukan byte. Sedangkan yang kita download, misal kita mau download film nih, 1 GB. Semisal kita download di Google Drive pasti satuannya dia pakai B besar, dia pakai byte. Nggak mungkin dia pakai bit karena terlalu panjang, karena terlalu besar kalau dilihat ya. Dia pakai byte. Nah, pada saat kita download, kita juga lihatnya itu pakai satuan byte. 1 Mbps. Kecil ya kan, kecil. Padahal yang kita pakai itu sama dengan 8 Mbps. B-nya B kecil. Nah, kesalahan orang awam biasanya di situ. Cuman gue nerangin ini ke rekan gue, semoga paham rekan-rekan gue. Jadi untuk kecepatan internet itu rumusnya seperti itu. Ini untuk pengetahuan aja. Gue share pengalaman aja ya. Soalnya gue juga pernah kayak gitu dulu, ya kan. Terus gue browsing, oh ternyata gini. Ternyata satuan bit itu untuk kecepatan bandwidth, dan satuan byte itu untuk untuk besarnya sebuah file video ini. Nah, dari sini gue paham ya kan. Dulu sempat SMK juga ada yang tanya kayak gini, ada yang komplain kan, di rumahnya pasang wifi kok kecepatannya dari provider segini, kecepatan yang gue dapat segini, kan komplain. Dan gue jelasin ya alhamdulillah paham, soalnya orangnya juga open minded kan.
Jadi membuka pikirannya untuk wawasan yang baru. Gitu cuy. Ini videonya kepanjangan kayaknya ya. Sepertinya itu dari gua. Thank you udah nyimak video singkat, video panjang ya, 20 menit anjay. Video panjang dari gua. Terima kasih. Ya seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu akan hal ini. Gue yakin banyak di internet yang bahas tentang hal ini kok. Dan jangan lupa sampean sholat 5 waktu, itu yang paling penting. Pesan dari Bang Iwan Banaran. Thank you Bang Iwan Banaran. Gue ambil kata-katanya buat saya share ke teman-teman biar sholatnya rajin. Oke, stay learning and see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.